Adventure, welcome back to my channel, Clarissa Punipun. Sebelum mulai video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe supaya Puni bisa terus bikin video untuk kalian. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang hacking. Dan di video kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan lewat Instagram story aku. Yuk kita mulai. Jadi mungkin kayak dari pertanyaannya kita bisa coba cek kali ya, pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kita dapat. Aku ketemu yang menarik ini nih. Penasaran, katanya kamera di laptop itu bisa dihack dan privacy kita bisa dilihat hacker jadinya. Dari Septian Aput. Septiana Put. Okay. Septian Aput. Maaf, Septian Aput. Kamera di laptop bisa dihack? Yes, bisa. Jadi kalau kalian sering lihat pasti beberapa teman-teman kalian mungkin ada yang kamera laptopnya mereka tempel gitu kan. Itu karena memang kamera di laptop atau any device, anything yang di komputer kalian itu sebenarnya bisa dihack juga sama orang, dan orang jadi bisa ngelihat apa yang kalian lagi lakukan lewat ya si webcam kalian itu, lewat device kalian itu gitu. Dan ini cukup bahaya sih, karena kan kalian tanpa sadar si komputer kalian tuh yang kalian cuma taruh aja, laptop kamu taruh meja, terus sebenarnya hacker udah bisa ngeliatin terus apa yang lagi terjadi di kalian gitu kan. Nah, untuk si problem kamera ini, pertama tenang, karena ini nggak sering itu terjadi. Betul, dia bisa terjadi, tapi nggak sering itu. Dia tuh spesifik banget gitu. Kalau misalnya orang mau akses kamera kamu, dia tuh benar-benar harus udah bertujuannya spesifik banget ke kamu, ke komputer kamu, lewat rumah kamu, lewat wifi kamu, dan sampai ke mesin kamu gitu. Yang ini mereka paling sering pakai backdoor sih. Backdoor. Jadi salah satunya kan tadi ada virus worms, dan Trojan dia worm kategori itu backdoor. Ya si Trojan worm backdoor itu, nah biasanya dia pakai backdoor. Jadi entah lewat virus atau worm itu, dia jadi nginstall kayak satu, namanya makanya backdoor. Dia bikin satu akses di mana orang-orang yang ngehacknya itu jadi bisa masuk ke komputer kamu tanpa kamu sadari. Terus setelah dia masuk, dia jadi bisa akses kamera kamu. Khusus memang dibikinnya untuk bisa akses kamera kamu gitu. Nah, dan untuk mengatasinya sebenarnya, iya makanya hati-hati juga gitu. Kalau kalian nggak merasa tenang dengan hal ini, buang webcam kalian, buang webcam kalian. Tutup bisa. Tapi actually paling aman itu, ingatnya gini guys, semua serangan itu, kebanyakan sih nggak semua ya, tapi kebanyakan serangan itu sering terjadinya karena kita terkoneksi sama internetnya gitu. Jadi betul. Ya, aku rekomen kalau misalnya memang di laptop especially ya, kalau kalian lagi nggak perlu banget, mending disconnect dari internetnya, karena itu meminimalisir kemungkinan untuk komputer kamu diserang lah. Itu aku ada, jadi waktu itu satu kalimat yang diajarin sama dosen computer security aku waktu yang di Nottingham, dan itu benar-benar nempel banget di kepalaku. Karena gini, ketika kalian punya satu laptop, PC, ataupun device yang bisa terkonek dengan internet dan terkonek dengan internet, minimal ada tiga orang atau 3 pihak yang bisa akses sistem kamu saat kamu sudah terkonek ke internet gitu. Dan itu kayak shocking banget gitu buat orang yang kayak nggak tahu, dipikir kayak, oh ini cuman gue yang tahu, cuman gue yang bisa punya file-file yang ada di sistem gue gitu. Padahal sebenarnya kayak dengan kita terkoneksi antivirus dengan pun juga bisa sebenarnya. Antivirus itu juga sebenarnya bisa nge-scan kita, dan banyak aspek banget gitu. Jadi kayak dosen aku juga punya cara unik sih. Jadi dia punya 2 laptop. Satu khusus untuk connect dengan internet, dan satu laptop yang gak pernah sama sekali connect ke internet. Sama sekali gak pernah connect ke internet. Jadi semua data-data penting dia ada di situ gitu. Dan itu unik sih, karena jarang kan orang yang melakukan itu. Ya maklum sih dia dosen security, jadi dia udah pasti, mungkin dia paranoid kali ya. Makin banyak kamu mengerti, makin banyak kamu harus berjaga-jaga juga ya. The more you know, makin kamu panik gitu. I think awareness-nya penting sih. Awareness-nya penting untuk berjaga-jaga. Oh, actually satu lagi juga. Apa tuh? Untuk berjaga-jaga dari sini. Again, serangannya tuh kan bisa ke sistemnya tuh. Yang tadi kalau internet tuh contohnya lebih ke sistemnya lah untuk berjaga-jaga. Jangan lupa serang ke kamunya. Bisa juga phishing itu, atau misalnya kamu lagi buka-buka website terus abis itu ada advertisement, ayo klik sini untuk dapat duit berapa gitu. Nah, itu juga bisa kasih akses. Temukan jodohmu di sini. Temukan jodohmu di sini. Bukan jodohmu di sini. Bukan jodohmu di sini. Dapatkan 10 miliar dengan registrasi bersama kita gitu-gitu. Kok kayak lo pengalaman banget ya, Ju?
Oke. Iya. Iya tadi. Gak semua ads itu jahat, tapi kayak untuk di website tertentu yang lumayan shady atau kayak lumayan mencurigakan, biasanya ads-nya pun juga ikut mencurigakan. Rekomendasiku gini sih, kalau kalian nggak terlalu yakin apa yang kalian klik, please jangan klik. Make sure bener-bener perhatiin banget dan bener-bener yakin banget kalau kalian klik sesuatu, kalian ngerti kalian lagi klik apa. Ya, jadi ini dari Michael Pakez. Michael Pakez. Oke. Maaf Michael. Michael Pakez. Pertanyaan itu, Kak, kalau kena hack, pertolongan pertamanya apa ya? Well, kalau kena hack, pertolongan pertama paling penting itu buat kamu menjaga sistem kamu yang lain sih. Buat kamu jagain akun-akun kamu yang lain dari sosial media lain. Misalnya kamu tahu Instagram kamu kena hack gitu ya. Dan ada baiknya buat kamu ganti password di Instagram kamu dan ganti password kamu yang di sosial media lain. Soalnya kalau misalnya satu ke hack, berarti kan mereka udah punya informasi rahasia kamu tuh sama sosial media yang mereka hack. Jadi kalau apalagi seringkali kan kita punya passwordnya mirip-mirip nggak sih dari antara satu sosial media sama sosial media lain. Jadi pertolongan pertamanya I guess langsung ganti password di sosial media lain supaya jangan sampai mereka udah dapet rahasia ini, mereka bisa pakai itu untuk serang sosial media kamu atau website kamu yang lain gitu. Itu yang paling pertama sih, ganti password. Terus history di komputer. Kalau kita lagi browsing di HP juga ada sih. Kalau kita lagi browsing kan mereka simpen tuh, ada kayak save passwordnya lah, history-nya udah kemana aja lah. Aku rekomen kalau memang kamu sadar kamu kena hack, langsung hapusin dan kosongin sih history dari komputer kamu itu. Dari NC2002. Nah, gini Jo, gue ceritain. Jadi, Okay. Bang Tara dan Bang Gema itu adalah YouTuber. Mereka adalah seorang YouTuber terkenal. Nah, mereka itu dapat email, tapi lupa, aku agak lupa sih emailnya tuh kayak yang ada isinya atau gimana. Kalau nggak salah tawaran endorsement juga deh, kayak tawaran kerja. Tapi nggak ada, dia nggak klik link, nggak klik apa, cuman buka email. Nggak lama kemudian dia dapat notif kalau misalnya akun Google dia, Gmail dia kehack. Itu lumayan sempat rame sih kemarin karena dia nggak klik, istilahnya dia nggak kena phishing harusnya. Gitu. Nah, kemarin kan sebenarnya aku juga udah sempat di interview juga sama salah satu tech YouTuber dari Gaptech ID, juga kayak bahas soal ini juga. Kemarin sih teoriku gini ya, kalau berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan kan dia klik email, dia nggak klik apa-apa, nggak lama kemudian tuh Gmail dia kehack, tapi YouTube dia itu pakai Gmail yang kehack, jadi YouTube-nya sempat hilang akses lah, lalu dibantu sama pihak YouTube itu untuk di restore gitu. Nah, teori aku sih gini, karena ternyata ada lagi jenis baru, sebenarnya bukan jenis baru sih, ini script. Jadi email zaman sekarang itu kan bukan cuma HTML text based gitu kan? Iya, dia bukan cuma teks, dia bener-bener ada programnya istilahnya. Bisa ada script gitu, bahkan kita bisa taruh gambar yang kayak di signature. Kalau misalnya kita kirim email, misalnya dari perusahaan, dari BCA gitu, nanti ada logo BCA-nya muncul gitu. Itu kan image nge-load gitu. Jadi teori pertama aku kemarin itu adalah dia naruh script di image dalam email. Tapi yang aku bingung adalah script apa yang bisa sampai akses username dan password di akun Gmail-nya itu sih yang masih agak bingung gitu. Cuman kemungkinan memang scriptnya itu saat nge-load image atau nge-load apa gitu. Sekarang jadi takut buka email, jadinya pakai settingan supaya emailnya nggak nge-load image dulu gitu, jadi cuman pure text gitu. Lebih aman sih. Pure text lebih aman. Teorinya aku setuju. I think itu juga yang terjadi dan makanya bisa langsung kena hack. Itu jarang banget akun Gmail-nya. Jarang banget, soalnya susah sebenarnya bikin script seperti itu, dan susah lewatin security-nya Google sendiri, karena kan Gmail juga mereka ngejaga gitu, supaya kalau mereka nge-filter juga kalau misalnya ada scriptnya yang kamu kirim, mereka bisa tahu kalau itu ada script dan mereka bisa ngeblok. Maka kamu nggak bisa, kita sebagai orang-orang yang di dunia IT itu, kalau misalnya pas kita lagi kirim email, kita nggak bisa kirim program kita segampang itu, karena memang mereka bakal baca itu sebagai ini ada scriptnya nih, jadi kita nggak boleh kirim gitu kan. Kayaknya sih yang paling simple gimana cara mereka ambilnya, kan passwordnya di save kan ya di browser mereka.
Iya, dan jadi password kita pun bisa di-save ke akun Google dan nggak cuma password Google gitu, dia punya password manager sendiri kan. Iya, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya jadi yang terjadi sih, abis dia buka, dia nggak harus klik image-nya mungkin ya. Begitu dia buka, image-nya udah ke-load, udah kebaca sama komputernya, langsung mereka jalanin skripnya. Terus jalan skripnya itu gunanya untuk ngebaca save password kamu yang di komputer. Ya, tadi kan. Langsung ngebaca apa yang kamu udah punya di komputer, save password kamu, terus mungkin juga browsing history kamu segala macam gitu. Mereka baca itu dan mereka ambil datanya gitu. Simple itu aja. Dan kelihatannya kalau dari situ abis dia buka terus abis itu langsung account YouTube-nya dia down, kayaknya ini aktif sih. Maksudnya orang yang nge-hacknya itu memang dia aktif dan dia benar-benar udah ready untuk pakai data yang dia bisa dapetin gitu. Berarti dia nunggu, bener-bener kayak phishing, bukan phishing ya, phishing. Tapi yang kena itu sebenarnya nggak cuma mereka sih, jadi memang ada beberapa YouTuber yang kena juga. Sampai akhirnya kalau misalnya kita masuk YouTube buat yang kreator tuh, sampai dapat notif dari YouTube, pokoknya kalau misalnya ada email bukan dari YouTube, bukan dari email @youtube.com atau gimana gitu, nggak boleh diklik atau gimana gitu. Jadi kayak sampai mereka ngasih notif kayak gitu karena memang kayaknya jenis attack baru yang baru-baru ini marak gitu. Kalau misalnya ternyata emang ada script yang kayak gitu tuh bahaya banget sih. Tapi aku yakin karena itu kasusnya udah sekitar berbulan-bulan yang lalu, aku yakin dari pihak Google maupun YouTube pasti udah kasih apa ya sebutnya, measure filternya lagi lah, update filternya lagi untuk menjaga ke situ. Iya, pasti mereka bakal lebih update security-nya untuk ke arah situ gitu, karena itu nyerangnya ke orang-orang yang punya influence gitu, jadi pasti lumayan kedengeran lah. Iya. Dan susahnya di situ ini juga nggak sih, karena kan kadang-kadang kan susah juga kalau nggak buka email, karena kan pasti ada banyak entah masalah email kerjaan atau mesti cek updates atau something harus buka gitu kan. Jadi susah juga mau bedain, ini ada email dari yang kita nggak kenal siapa email addressnya gitu kan. Tapi dan again kalau misalnya udah email addressnya nggak kenal, jangan-jangan ini ada hal penting yang kita nggak tahu gitu. Kalau dari aku sih kayak yang solusinya yang tadi, jadi kita bisa setting kalau yang pakai Gmail ya. Aku belum coba di inbox email lain, tapi kalau di Gmail itu kalian bisa ganti settingannya jadi pure text, dimana kalau misalnya ada email yang ada gambarnya, dia nggak akan langsung nge-load guys. Jadi itu buat aku lebih aman sih. Kalau misalnya kalian kenal pengirimnya dan memang percaya sama pengirimnya, kalian tinggal klik display image aja gitu kalau memang mau lihat image yang dikirimkan gitu sih. Itu actually ya itu di semua semua program email mereka selalu punya itu kok. Ya, mereka selalu punya itu. Jadi mau kamu Gmail, mau kamu pakai Yahoo Mail atau apapun, mereka semua pasti punya itu kok. Yahoo masih bahkan ada? masih. Aku masih pakai by the way. Oke. Ya, Outlook juga ada. Kalau kamu pakai Outlook di komputer, Outlook, mereka juga ada setting. Hotmail, ya. Bikin mereka teks dan bersih, sekosong mungkin. Nggak ada image lah, nggak ada data-data, nggak ada yang aneh-aneh lah pokoknya. Bener. Ini mungkin last question kali ya, karena ini secara recording udah mau menyentuh 1 jam guys. Jadi wow. Pertanyaan terakhir dari den.id. Bisa nggak kita hack balik yang share phishing itu pakai link phishingnya sendiri kayak senjata makan tuan? Oke, ini lucu, tapi kayak menurut aku ini menarik gitu. Lu ngerti maksud gue kan, Cu? Ngerti. Kamu mau jawab dulu nggak? Nanti aku tambahin. Tunggu, biarkan gue berpikir, gue pengen ketawa dulu. Ini ketawa bukan karena gimana ya, tapi menurut aku ini lumayan out of the box sih menurut gue. Ya. Jadi bisa nggak sih kita hack balik yang share phishing itu pakai link phishingnya sendiri? Bisa menurut aku. Kenapa? Karena yang diserang itu user, bukan sistem. Kalau misalnya sistem nyerang sistem, biasanya sistem yang menyerang itu udah punya countermeasure apabila dia menerima serangan yang sama gitu. Tapi kalau user, dikala psikologis dia lagi mungkin dia juga ketipu sendiri. Tapi walaupun dia bisa kena phishingnya sendiri, kembali lagi website phishing yang dibuat itu kan datanya masuknya ke dia juga, ke penyerangnya. Jadi walaupun dia kena link phishing itu, dia bakal bukan dia yang kena hack gitu, karena dia dapat username sama passwordnya sendiri gitu. Ngerti nggak? Jadi kayak dia bisa kena phishingnya, tapi kalau dibilang senjata makan tuan mungkin nggak, karena
ya datanya masuknya ke dia lagi. Tapi bener, pernah ada kasus ini terjadi. Oh ya? Beneran ada. Oh, gitu? Global kok, kasus internasional. Kayak kalau nggak salah kayak 4 atau 5 tahun lalu gitu. Aku lupa detailnya ya. Mungkin nanti bisa di-share linknya kapan-kapan gitu. Tapi benar ada, jadi orang ini dia bikin website phishing kan. Nah terus kayak tadi kita udah bahas lah, website phishingnya itu pasti dia ada direct ke ke database-nya atau tempat di mana semua username dan password yang udah diisi sama orang yang tertipu disimpannya di server situ gitu. Nah, jadi orangnya ini yang kirim phishing-nya itu dia dapat dong linknya, terus dia buka, dia tahu oh ini tipuan nih. Terus begitu dia lihat ini tipuan, dia usil, dia kayak dia developer juga gitu loh. Abis itu dia ngecek kodenya, dia ngecek source-nya. Nah, ini lucunya guys. Jadi orang yang mau nge-hack dengan phishing ini, dia bikin website phishing-nya itu nggak secure. Jadi karena website phishing-nya ini nggak secure untuk diri dia sendiri, jadi ada cara untuk developernya bisa trace back si website ini itu dari mana dan dia directnya ke server mana. Aku lupa akhirnya gimana cerita benar-benar akhirnya apakah dia kayak menyerahkan diri, aku juga nggak ngerti. Aku lupa juga, tapi basically yang terjadi setelah itu dia bisa nemuin, dia bisa ketemu direct servernya di mana, terus dia bisa benar-benar akses semua password yang orang itu udah dapetin. Plus karena itu servernya dia tahu di mana, dan kalau nggak salah itu servernya server personal, jadi bukan server yang di host di kayak online service gitu. Jadi dia juga dapat beberapa data pribadi dari orang yang nge-hack kayak gitu loh. Jadi guys, kalian juga bisa cek kalau misalnya kalian buka suatu website itu kan ada HTTP, ada coba masih inget gak HTTP itu kepanjangannya apa? Wait, tunggu, bukan itu HTML ya kan? aduh saking udah lamanya. Master of Computer Science. Is it Hypertext Transfer Protocol? Is it that? Ntar aku juga bener gak sih? HT-nya A few moments later. HTTP itu adalah bener. Iya bener Hypertext Transfer Protocol. Jadi kalau saya kalian buka website ada HTTP, ada HTTPS. Bedanya tuh kalau misalnya yang S itu biasanya lebih secure. Ya, koneksi kalian itu dijaga lah di situ. Dia cara transfer datanya beda. Oke, udah lumayan banyak banget yang dibahas hari ini. Jadi buat teman-teman yang nonton, semoga berguna dan juga menghibur mungkin. Juan ngapain? Terima kasih. Namaste. Terima kasih Juan yang sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan juga ke teman-teman secara simple. Moga-moga simple ya guys, ngerti nggak? Ya kalian komen di bawah ngartos apa kagak? Ngerti emang enggak, cuman kalau saya ada pertanyaan soal IT juga mungkin juga bisa di komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka segmen ini, komen juga di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifnya. Minggu depan kira-kira mau bikin video apa juga boleh kasih request. Apakah mau IT lagi atau yang lain-lain juga boleh. Karena si Juan ini lumayan bisa di milking sih untuk konten. Manipulasi aku. Ya, dia juga kayaknya seneng gitu jadi tamu gitu kan. Karena gabut. Senang berbagi sih. Karena gabut ya. Dia juga wibu gitu. Wibunya lumayan akut. Nah, terus cukup sekian juga dari kita. Thank you udah nonton guys. Ya, thank you udah nonton. Semoga informasi ini semua berguna ya. Sampai jumpa di video berikutnya.